Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Sampah merupakan masalah bagi setiap orang karena sampah selalu dihasilkan di setiap harinya dan sepanjang tahun. Bank Dunia dalam sebuah laporan medio September 2019 melansir data mengenai produksi sampah global. Lembaga Keuangan Internasional tersebut mengklaim terdapat 2,1 miliar ton sampah yang menumpuk di dunia pada tahun 2016. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk bumi, terutama pertumbuhan urbanisasi yang mencapai angka 70%, maka menurut prediksi mereka, pada tahun 2050 diperkirakan timbalan sampah akan mencapai 3,4 miliar ton. Bagi negara maju, sampah telah menjadi bagian penting dari industri pengolahan dan pemanfaatan kembali. Namun, berbeda dengan negara berkembang. Di negara berkembang masih mengalami kesulitan dalam penanganan terhadap permasalahan sampah. Menurut Bank Dunia, anggaran pengelolaan sampah di tiap negara bisa mencapai 20 hingga 50% dari total biaya yang bisa dikeluarkan untuk pembangunan terhadap negara tersebut. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,88 kg sampah per hari. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 saja, produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Sampah-sampah tadi pada akhirnya berkontribusi besar menambah makin menggunungnya timbunan di tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA. Masalah sampah, terutama sampah plastik, masih menjadi tantangan yang harus dijawab tuntas. Penanggulangan tentu tidak mudah, meski sejumlah peraturan telah diberlakukan. Tak bisa dihindari bahwa pandemi melahirkan sederet kebiasaan baru. Salah satunya dampak pada kebiasaan makan yang memanfaatkan jasa pengantaran makanan karena banyak restoran meniadakan layanan makan di tempat. Jumlah sampah rumah tangga meningkat selama pandemi. Peningkatan jumlah sampah rumah tangga terjadi seiring kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Hal itu membuat sejumlah masyarakat memesan produk makanan secara daring, dengan sebagian besar kemasannya memanfaatkan plastik, terutama plastik sekali pakai. Timbunan sampah yang menunggang selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di pegunungan sampah TPA Cirendeu, Leugigaja, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Januari 2005 telah membuka mata banyak pihak, terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga. Tak sedikit dari mereka berprofesi pemulung, salah satu pengurai sampah paling berjasa. Masalah kedua terkait pengelolaan sampah di Indonesia adalah masih rendahnya daya serap dari kegiatan daur ulang. Kementerian LHK menyebut angka itu baru berkisar 11%, bandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai 50% dari total produksi sampah nasional mereka, atau masih lebih rendah dari Kolombia 20%. Sebanyak 60% dari produksi sampah nasional berasal dari limbah rumah tangga. Karenanya harus ada pengelolaan yang baik di rumah tangga. Salah satu solusinya adalah dengan bank sampah. Sejauh ini KLHK mencatat bahwa kegiatan bank sampah baru berkontribusi sebesar 1,7% terhadap penanganan sampah nasional melalui lebih dari 10.000 bank sampah.
Meski kontribusi bank sampah dalam industri daur ulang juga masih rendah, perannya dalam mengedukasi masyarakat akan pengelolaan sampah juga tidak boleh dianggap enteng. Solusi untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, menggunakan botol ramah lingkungan. Kedua, mengganti kantong kresek dengan tote bag kain. Ketiga, mengganti sudutan plastik dengan sudutan stainless. 4. Membawa botol air minum dari rumah. 5. Membeli barang dengan jumlah yang besar sekaligus. 6. Membiasakan masak di rumah. 7. Mengurangi pemakaian microbatch. 8. Memilih kon saat beli es krim. 9. Mendaur ulang sampah plastik. Dan yang terakhir, meminimalisir plastik untuk membungkus paket.